Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Malam ini kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Ini kita harus tahu ini karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, bulan ini adalah bulan di mana seperti yang saya sudah katakan bahwa kita akan menerima pengajaran-pengajaran penting di dalam kekristenan, teristimewa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu di bulan Februari, saudara ya. Itu sebabnya bulan Februari tahun ini saya mengajarkan tentang perjanjian, ya. Karena kita harus tahu bahwa perjanjian itu adalah sesuatu yang sangat penting yang dibuat oleh Tuhan dengan tujuan untuk memberkati kita anak-anaknya, ya. Ketika dia tebus kita dengan darahnya yang mahal, dia memberikan kita perjanjian. Dan semua umat pilihan Tuhan itu mendapat perjanjian ini. Dan kalau kita hidup dalam perjanjian, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan hidup sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Allah itu, Allah atau Alkitab, kita biasa disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berbicara tentang Taurat, ya. Perjanjian baru itu berbicara tentang kesempurnaan dari Taurat. Jadi Taurat itu disempurnakan oleh Yesus. Terjadilah perjanjian yang baru. Tapi intinya semua kita umat yang ditebus oleh Tuhan itu mendapat perjanjian, mewarisi perjanjian. Kenapa? Perjanjian itu kata lain saudara itu wasiat, ya. Jadi perjanjian itu kalau di dalam bahasa Grekanya itu ada satu arti yang disebut dengan wasiat. Itu yang sudah saya terangkan di minggu pertama sudah ya. Wasiat dan wasiat itu sudah ditulis, itulah perjanjian. Nah wasiat ini kenapa menjadi milik kita? Karena sang pemberi wasiat itu sudah mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Karena wasiat itu tidak akan berfungsi atau yang penerima wasiat itu belum bisa memiliki sepenuhnya isi wasiat itu kalau pemberi wasiat itu masih hidup. Ya itu peraturan undang-undang ya. Kalau dia sudah mati baru wasiat itu menjadi milik sang penerima wasiat. Dan wasiat itu adalah perjanjian Tuhan. Kenapa sudah jadi milik kita? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Haleluya. Sebabnya kita menerima warisan, wasiat, perjanjian. Kenapa saudara? Perjanjian itu sangat luar biasa. Karena di dalam perjanjian itu ada kewajiban dari pihak Tuhan dan dari pihak kita. Ketika kita melakukan kewajiban kita, maka Tuhan akan melakukan kewajibannya. Dan kita tahu janji-janji Allah itu luar biasa. Hebat ya. Dan kita bisa mengalami itu kalau kita hidup di dalam perjanjian. Kalau kita tidak melakukan perjanjian, ini yang selalu saya bilang bahwa Tuhan juga akan terus memelihara kita. Kita tidak akan mati kelaparan. Tuhan akan jaga kita. Itu yang disebut dengan berkat Allah secara umum. Dan bahkan yang menikmati berkat Allah itu bukan cuma kita orang baik. Orang jahat juga, orang berdosa juga menikmati. Itu yang ditandai dengan matahari, sinar matahari itu tidak dibatasi hanya orang-orang pilihan, tidak. Tetapi semua orang bisa menerima. Orang baik, orang jahat tetap menerima kemurahan Tuhan. Lewat sinar matahari, hujan, sama saudara. Itu berkat secara umum. Dan Tuhan akan memelihara kita dengan berkat secara umum. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan perjanjian, kita juga akan dipelihara oleh Tuhan lewat berkat secara umum. Tetapi berkat secara umum itu terbatas, saudara. Cuman secukupnya. Padahal di dalam perjanjian, kalau kita melakukan perjanjian, kita akan hidup berkelimpahan, kata firman Allah. Nah itu sebabnya saya rindu, ini mungkin khotbah-khotbah saya terakhir tentang perjanjian. Saya berharap sudah sebulan kita menerima perjanjian. Pembelajaran tentang perjanjian ini saya berharap kita bisa menangkap sesuatu dan mempraktekkan itu dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita mempraktekkan maka Tuhan
yang membuat perjanjian itu, dia akan mengenapi semua janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita akan belajar inti dari perjanjian. Ya. Jadi dari semua kemarin yang saya sudah jelaskan itu detail-detailnya. Ini DP cover besarnya. Ya, perjanjian. Nah, itu sebabnya saya rindu kita akan membaca dulu beberapa ayat, 2 ayat saja yang saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 kita akan membaca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya rindu kita akan membaca bersama-sama 2 ayat ini. Pada hitungan yang ketiga kita akan membaca sama-sama ayat ini. Sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia, kita akan baca sama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menulis surat ini itu dilatar belakangi dengan kehidupan yang lagi tren waktu itu. Karena waktu itu bangsa Yunani adalah bangsa yang maju, saudara. Itu sebabnya ini ada masuk budaya Yunani. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa di bait 7 tadi dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Itu berbicara tentang filsafat, saudara. Jadi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua itu berbicara tentang filsafat. Karena orang Yunani zaman ini itu adalah orang-orang cerdas yang rata-rata mereka adalah para filsafat-filsafat. Pemikir-pemikir yang luar biasa. Dan mereka punya banyak cerita-cerita sehingga banyak ilmu-ilmu yang mereka miliki. Sehingga membuat orang yang terpengaruh itu cenderung untuk mengandalkan orang-orang pintar. Mengandalkan kepintaran karena hidup. Kayaknya kalau orang bodoh waktu ini itu tidak bisa hidup, sudah kayaknya terbelakang. Jadi muncul kekuatan-kekuatan manusia, saudara, karena kepintarannya. Sehingga banyak orang yang selalu mengandalkan orang-orang pintar, mengandalkan kepintarannya sendiri, mengandalkan orang-orang yang terkemuka waktu itu, ya. Nah, tetapi Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kita harus jauhi itu. Artinya kita tidak boleh mengandalkan manusia. Tahayul apalagi, tahayul itu berbicara tentang penyembahan-penyembahan berhala. Karena di zaman itu penyembahan berhala itu sangat kuat, saudara. Dan itu harus dijauhi. Yang harus kita lakukan adalah melatih diri untuk beribadah. Melatih itu Rasul Paulus mengambil juga situasi di Yunani waktu itu yang top sekali itu adalah para atlet, saudara ya. Itu sebabnya kalau saudara baca sejarah olahraga, saudara, Olimpiade. Itu Olimpiade pertama itu di Yunani, di Athena, kota Athena namanya. Nah, karena memang di Yunani itu banyak sekali atlet-atlet yang suka sekali bertanding. Banyak atlet yang pingin jadi juara. Dan ketika mereka pingin jadi juara, itu mereka berlatih dengan luar biasa. Dengan sangat disiplin. Sehingga saudara, Rasul Paulus menyamakan hal itu dengan beribadah. Rasul Paulus di dalam ilhaman Roh Kudus
Tuhan punya kerinduan agar supaya ketika kita mau melatih diri beribadah, kita harus seperti orang-orang yang berlatih dengan olahraga. Saudara, saya cerita tadi pagi saudara tentang saya pernah dulu mengikuti salah satu cabang olahraga. Dan itu sekitar tahun-tahun 80-an saudara ya. Dan saya pernah mengikuti kejuaraan daerah, Porda ya. Porda, Sulawesi Utara waktu itu ya. Dan saya sempat mendapat juara 3 waktu saya ikut kejuaraan itu. Dan kemudian kami juga dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan nasional di Bali waktu itu ya. Tapi saya akhirnya tidak berangkat ke Bali. Saya hanya ikut latihannya. Saya tidak sempat ke Bali karena saya harus mengikuti ujian akhir di fakultas saya waktu itu. Akhirnya saya membatalkan untuk berangkat. Saya memilih untuk ikut ujian akhir menyelesaikan studi saya di fakultas. Nah, sebelum kami bertanding sudah, baik di Porda maupun di kejuaraan nasional itu kami dikumpul di satu tempat yang disebut dengan di satu tempat dan kami dilatih oleh para pelatih dan diatur semuanya. Itu disebut dengan training center. Biasa dulu orang bilang TC. Jadi kita TC di satu tempat. Kalau bahasanya orang pakai orang istilahnya itu gasoku. Jadi saya ikut gasoku dan kita tinggal di satu tempat. Kemudian kita diatur, hidup kita semua diatur. Jam tidur, jam bangun pagi, jam olahraga pagi, jam sarapan, jam makan siang, jam makan malam. Itu diatur semua, tidak boleh melanggar sudah. Kalau melanggar dihukum sudah. Tadi pagi saya cerita, saya pernah dihukum karena melanggar. Saat TC itu, saya lari pagi saudara karena saya lapar. Saya ambil roti, jadi sambil saya lari saya ambil roti dan saya makan. Karena lagi lapar. Waktu itu masih muda jadi masih gampang lapar. Ketika pelatih saya lihat saya babakunya sudah, wah dia langsung panggil, dia suruh push up 100 kali sudah. Hampir putus napas kita. Waktu itu. Nah begitulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Latihlah dirimu beribadah, itu latihan seperti itu. Bukan latihan sesuka kita, bukan. Tapi melatih diri secara disiplin. Dengan aturan-aturan olahraga. Bukan dengan aturan semau kita, tidak. Jadi saudara, sebenarnya isi hati Tuhan itu. Tuhan mau ketika kita mau beribadah, itu kita harus latih diri kita. Kita harus disiplinkan diri kita untuk beribadah. Latih dengan serius. Seperti untuk mencari juara. Nah seperti itu ya. Itu sebabnya sekali lagi ketika kita mau melatih diri kita beribadah, kita harus latihan secara serius. Dan ini butuh komitmen sudah. Kalau kita tidak punya komitmen, kita bisa mangkir dari kedisiplinan untuk beribadah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memperjuangkan hidup kita. Ya, masing-masing pribadi bertanggung jawab dengan pribadi masing-masing untuk memperjuangkan hidup kita. Berlatih untuk beribadah. Nah, kemudian saudara, kenapa kita harus melatih diri untuk beribadah? Karena beribadah itu luar biasa. Dia punya manfaat itu luar biasa. Tadi dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Jadi kalau kita mau cari juara olahraga, saudara, kita latih sampai kita bisa juara. Itu gunanya terbatas, kata firman Allah. Tetapi kalau kita latih diri kita untuk beribadah, itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Mengandung janji untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Itu ibadah. Itu sebabnya kita harus lebih serius harusnya melatih diri untuk beribadah dibanding melatih hal-hal yang lain. Kalau kita melatih diri dengan disiplin, dengan serius untuk beribadah, kita pasti akan jadi profesional
di dalam beribadah. Haleluya. Dan itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Karena ketika kita melakukan dengan itu, maka Tuhan akan memberkati kita. Kenapa? Dalam ibadah itu ada janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Untuk hidup ini saudara itu tercatat di dalam Keluaran pasal 23 dan 24. Keluaran pasal 23 ayat 24 dan 25 saudara. Itu janji ketika kita beribadah. Berbunyi demikian, saya akan bacakan. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tidak mau diduakan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh beribadah ke hal-hal yang lain. Terutama adalah penyembahan berhala. Tuhan tidak mau. Penyembahan berhala waktu lalu saya sudah jelaskan itu ada dua macam. Itu okultisme dan keserakahan. Itu penyembahan berhala. Kita tidak boleh jadi penyembah berhala dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan itu pencemburu. Nah, beribadah itu harus kita lakukan hanya kepada Tuhan. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan tadi janjinya untuk hidup sekarang ya, Dia akan memberkati roti makanan kita. Roti makanan itu berbicara tentang kebutuhan. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara itu timbal baliknya. Sebaliknya kalau kita tidak setia, Tuhan tidak akan memberkati. Tapi kalau kita setia, Tuhan akan memberkati roti makanan kita. Itu berbicara tentang kebutuhan. Kebutuhan dasar ya. Kalau anak-anak sekolah itu dulu saya pernah belajar. Kebutuhan dasar manusia itu 3. Itu sandang, pangan, dan papan. Makan, pakai, dan tempat tinggal. Itu kebutuhan. Kalau kita beribadah dengan setia kepada Tuhan, kebutuhan kita akan dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, Dia akan memberkati air minuman kita. Air minuman itu berbicara tentang kepuasan. Nah kalau kita dahaga dan kita minum, kita rasa puas. Itu berbicara tentang kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, ya, kehormatan, keinginan-keinginan yang tercapai. Itu air minuman itu berbicara semua hal itu. Tentang kepuasan pribadi kita. Dan kalau kita beribadah dengan setia, Tuhan akan menjamin itu. Tuhan jamin. Dia akan memberkati semua yang bisa memuaskan kita. Tuhan akan berkati. Dan yang terakhir, Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit. Itu berbicara tentang masalah. Karena kita ini masalah itu tidak pandang bulu sudah. Orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda. Sama, tetap masalah itu kalau datang kita menderita. Tetapi kata firman Allah, kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, Dia akan melalukan sakit penyakit. Dia akan melalukan semua masalah, persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan selesaikan. Itu yang luar biasa. Kita memang tidak akan bebas dari masalah, tetapi masalah itu ketika datang, Tuhan akan selesaikan. Haleluya. Kita akan selalu punya jalan keluar. Masalah apapun, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun. Semua masalah Tuhan sanggup menyelesaikan. Asalkan kita menjadi pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebabnya sekali lagi mari. Ketika engkau mengerti
buatlah komitmen untuk menjadi pribadi yang setia beribadah. Dan untuk menjadi setia, saudara, kita perlu melatih diri kita. Kita perlu mendisiplinkan diri kita agar supaya kita bisa menjadi pribadi yang tadi saya katakan profesional di dalam beribadah. Haleluya. Kalau kita menjadi profesional dalam beribadah, maka saya percaya janji Allah untuk hidup saat ini, Dia akan memberkati roti makanan kita, Dia akan memberkati air minuman kita, dan melalukan segala sakit penyakit itu akan kita terima sebagai wujud dari perjanjian Tuhan dengan kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sekali lagi berjuang untuk menjadi pribadi yang mendisiplinkan hidup, untuk menjadi pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Kemudian saudara, janji untuk masa yang akan datang itu saudara berbicara tentang kerajaan surga, berbicara tentang mahkota, berbicara tentang kemuliaan yang akan kita terima. Rasul Paulus bilang begini, penderitaan kita yang ada di dunia itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita berjumpa dengan juru selamat. Oh, luar biasa saudara, tidak ada bandingannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang setia beribadah. Karena beribadah sekali lagi itu mengandung janji, baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Haleluya. Nah, yang jadi pertanyaan berikut, bagaimana kita untuk melatih diri kita? Apa yang harus kita latih? Nah, di dalam beribadah saudara, itu ada dua bagian. Yang pertama saudara, itu beribadah melayani Tuhan. Ya. Yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi melayani Tuhan itu kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dan ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Ibrani 10 ayat 25 dan 28. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ini melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya kita memberikan persembahan. Kita menyembah Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan. Di dalam menyembah itu harus ada persembahan. Kita harus mempersembahkan sesuatu. Nah, di dalam ibadah yang biasa kita lakukan, itu persembahan antara lain, puji-pujian. Penyembahan, lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pujian. Kemudian kata-kata pujian, kata-kata penyembahan, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Itu harus kita lakukan dan itu harus dilatih sudah. Kalau kita tidak latih secara dengan disiplin, maka kita tidak bisa. Kita menari, bertepuk tangan, itu perlu latihan. Nah, kalau tidak latih sudah tidak bisa sudah. Ya, itu melayani Tuhan. Artinya kita menyembah kepada Tuhan. Kita semua jadi penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Itu beribadah, ya. Beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, jadi melayani Tuhan, kemudian melayani pekerjaan Tuhan. Itu saudara boleh baca dalam Roma pasal 12, ayat 1 dan seterusnya saudara. Tetapi saya hanya membaca ayat 1 dan ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajianmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu berbicara tentang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita bertugas di gereja, jadi asher, ya, jadi pemerhati, jadi kolektan, jadi soundman, jadi media, jadi lighting, jadi dancer, jadi singer, jadi pemain musik, jadi WL,
Seperti saya ini berkhotbah, itu melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menyerahkan tubuh kita. Dipersembahkan. Yang namanya persembahan itu berbicara tentang pengorbanan. Kita harus mengorbankan sesuatu. Karena kalau kita tidak berkorban, penyembahan kita tidak berarti. Penyembahan kita akan punya nilai di hadapan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan dengan pengorbanan. Memberi diri melayani Tuhan. Tadi pagi saya kasih contoh seperti orang Majus. Ketika orang Majus datang menyembah kepada Yesus, itu mereka membawa diri mereka. Dari daerah timur itu ribuan kilometer. Mereka berjalan, jalan jauh, ketemu Yesus di Bethlehem. Itu dengan tubuh mereka. Kemudian mereka memberikan persembahan. Dan persembahan yang mereka berikan itu persembahan terbaik zaman itu. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak kirim saja ketika mereka mau menyembah. Mereka tidak tinggal saja di Mesopotamia dan mereka kirim persembahan itu ke Bethlehem. Tidak. Mereka datang menyembah, itu memberikan diri. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, itu harus mempersembahkan tubuh. Dan mempersembahkan persembahan-persembahan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itulah beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi beribadah kepada Tuhan itu dua hal itu. Kemudian saudara, beribadah juga itu melayani sesama. Jadi kalau kita melayani sesama itu juga beribadah. Terus saudara boleh baca dalam Yakobus pasal 1, Yakobus 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Yakobus 1, 26 dan 27 berbunyi demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi saudara, melayani sesama itu juga beribadah. Nah, di sini dua hal juga disampaikan. Yang pertama, jangan menyakiti sesama. Yang kedua, kita harus memperhatikan. Di sini dikatakan janda-janda dan yatim piatu. Itu berbicara orang susah, orang miskin, sudah, orang-orang yang terbatas secara ekonomi atau lagi sakit, tidak berdaya, orang-orang yang sulit ketika dapat masalah dan mereka tidak mampu bangkit, itu digambarkan dengan janda dan anak-anak yatim, anak yatim piatu. Kita harus memperhatikan mereka. Kemudian satu hal lagi, jangan menyakiti sesama. Di sini dikatakan kita harus mengekang lidah. Karena biasanya yang menyakiti itu perkataan. Kalau kita suka buat perkataan-perkataan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang pedas. Yang orang bilang menuju sampai di tulang. Ada kan orang berbicara begitu. Slow tapi sampai di tulang dapat rasa. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mengekang lidah. Itu disebut juga beribadah. Jadi beribadah ada dua macam. Itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepada sesama. Karena memang saudara, hukum yang diberikan oleh Tuhan itu terbagi dua. Baik hukum Taurat maupun hukum kasih yang sudah Tuhan berikan. Dan hukum Taurat itu berlaku lalu itu sudah disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga hukum Taurat itu sudah disimpulkan menjadi dua hukum. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Itu yang dimaksud dengan beribadah.
Jadi kalau kita beribadah, itu yang pertama. Hukum yang pertama dan terutama itu kepada Tuhan. Kemudian hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya ketika kita mengerti, kita boleh menjabarkan masing-masing pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak bisa menjabarkan satu persatu karena kita punya kehidupan masing-masing. Tetapi saya percaya ketika engkau mengerti bahwa beribadah itu seperti itu. Melaksanakan dua hukum, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi, ada sesuatu yang harus kita berikan. Itu sebabnya ada sebuah peribahasa bilang begini. Dia boleh memberi tanpa mengasihi. Boleh. Tapi dia tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Artinya yang namanya mengasihi itu identik dengan memberi. Ketika Tuhan mengasihi dunia, mengasihi manusia, dia memberi anaknya yang tunggal. Itu berbicara pemberian terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari anak tunggal, Bapak. Kemudian Yesus sebagai pribadi yang diberikan di dunia ini. Ketika dia mengasihi kita semua, dia memberikan nyawanya. Nyawa itu berbicara pemberian terbaik. Itu kasih. Jadi kalau kita mengasihi, benar-benar mengasihi, kita tidak akan hitung-hitungan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, seperti yang pepatah bilang tadi, seseorang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu sebabnya mengasihi Tuhan itu identik atau sama dengan menyembah Tuhan. Karena di dalam menyembah Tuhan kita punya persembahan. Persembahan yang pertama adalah tubuh kita. Hidup kita dipersembahkan. Suara kita agungkan dia, kita puji dia. Kemudian harta benda yang kita miliki, kita juga persembahkan. Itu beribadah kepada Tuhan. Kemudian kepada sesama, itu sama juga. Kalau kita mengasihi sesama, kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Tetapi yang dimaksud oleh ayat yang sudah kita bacakan itu berbicara tentang orang-orang yang susah. Yang janda dan yatim piatu. Itu berbicara orang yang dalam keadaan yang sulit. Karena kalau zaman sekarang ini ada janda yang kaya raya. Ada. Ada janda yang punya properti, banyak. Ada janda yang punya deposito. Banyak saudara janda seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah, tadi ada bagian dia katakan begini. Yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya saudara, itu Alkitab bilang janda yang benar-benar janda. Artinya janda yang susah. Ya seperti itu ya. Bukan janda kembang atau janda. Kalau janda kong cantik, mesti perhatikan ini. Firman Tuhan bilang perhatikan janda-janda. Bukan seperti itu sudah. Tetapi janda-janda yang dalam keadaan yang susah. Ya, ada janda-janda yang punya gaji. Ada janda yang punya toko, ada beberapa toko. Sama dengan dulu saudara ingat ada seorang janda juga di sini tapi janda kaya. Ma'oa, saudara tahu ya Ma'oa. Dia punya toko. Setiap Natal saudara, dia bagi kita gembala-gembala. Kasih kaos, kasih kemeja. Dia bagi semua gembala-gembala. Saya bercanda sama teman gembala, saya bilang, Tuhan bilang orang mesti perhatikan janda-janda. Ini janda yang perhatikan orang. Tabo bale, karena janda yang kaya sudah. Tapi yang Tuhan maksudkan itu orang-orang yang susah. Orang yang dalam kesusahan, itu yang orang perhatikan. Nah kalau kita memperhatikan itu namanya kita beribadah kepada Tuhan. Kita berbuat ibadah dan kalau kita beribadah saudara, itu janji yang sudah saya bacakan tadi.
Untuk hidup ini Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan melalukan segala sakit penyakit. Kemudian janji di hari yang hidup yang akan datang, itu kita akan menerima surga yang permai. Kita akan menerima mahkota yang kekal. Kita akan menerima kemuliaan yang tidak ada tarahnya. Itu sebabnya mulai sekarang mari berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya mau melatih diri saya untuk beribadah. Latih yang dimaksud adalah latih untuk menjadi juara, ya, mendisiplinkan hidup kita untuk menjadi seorang yang setia, yang serius, yang fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan mengenapi janji-janjinya. Haleluya. Janji untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang akan Tuhan penuhi dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan.